Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa belajar bersama hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang berpikir komputasional yang menjadi fondasi penting sebelum mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial kepada siswa. Kita akan membahas 6 bagian utama. 1. Konsep dasar berpikir komputasional. 2. Prinsip-prinsipnya. 3. Hubungannya dengan coding. 4. Konsep IPO, Input Process Output. 5. Variabel. 6. Dan logika pemrograman dasar. Mari kita mulai perjalanan ini agar pembelajaran coding di kelas lebih aplikatif, menyenangkan, dan bisa diikuti semua jenjang. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien, seperti komputer memproses informasi. Untuk membuat siswa paham, kita bisa menyesuaikan contoh sesuai jenjang. Untuk jenjang SD, gunakan contoh sehari-hari. Misalnya, saat membuat susu coklat, kita mulai dengan mengambil gelas, menuang susu, memasukkan bubuk coklat, lalu diaduk. Itulah berpikir komputasional. Kita menyusun langkah dengan urut supaya hasilnya benar. Untuk jenjang SMP, gunakan kasus sederhana. Misalnya, membuat jadwal piket kelas. Kita harus menentukan siapa piket di hari apa, membagi tugas dengan adil, dan memastikan semua terjadwal rapi. Proses berpikir untuk menata urutan inilah yang melatih berpikir komputasional. Untuk jenjang SMA atau SMK, kita bisa naik ke contoh dunia nyata. Misalnya, ingin membuat sistem antrean otomatis di kantin sekolah. Kita perlu logika urutan, data masuk, dan proses informasi agar sistem berjalan rapi. Itu contoh nyata berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Setelah siswa memahami apa itu berpikir komputasional, langkah selanjutnya adalah mengajarkan 4 prinsip utamanya. Prinsip ini menjadi alat bantu berpikir agar siswa bisa memecahkan masalah secara terstruktur. 4 prinsip ini adalah 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola atau pattern recognition. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Mari kita bahas satu persatu, lengkap dengan contoh di setiap jenjang. Mari kita bahas satu persatu, lengkap dengan contoh di setiap jenjang. 1. Dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi bagian kecil. Dekomposisi berarti memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Mengapa ini penting? Karena kebanyakan siswa akan bingung kalau dihadapkan pada masalah besar sekaligus. Dengan dipecah, mereka bisa fokus menyelesaikan satu persatu. Contoh pengajaran di kelas SD. Misalkan kita diminta menyiapkan pesta ulang tahun. Jangan langsung bilang, siapkan pesta. Pecah dulu menjadi membuat undangan, menyiapkan makanan, menyiapkan dekorasi, dan menyiapkan permainan. Setiap langkah kecil bisa dikerjakan bergiliran oleh siswa. SMP, dalam proyek kelompok membuat mading sekolah, kita pecah jadi, mencari tema, mencari artikel, membuat desain, dan menempel hasilnya. SMA, SMK, saat membuat aplikasi sederhana, kita pecah prosesnya menjadi merancang tampilan, menulis logika program, dan menguji aplikasi. Dengan membiasakan siswa memecah masalah, mereka akan terbiasa berpikir terstruktur. 2. Pengenalan pola yaitu menemukan keteraturan. Prinsip kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Tujuannya agar siswa bisa melihat kesamaan, keteraturan, atau pola yang muncul dari berbagai masalah. Dengan mengenali pola, masalah baru jadi lebih cepat diselesaikan karena kita tahu cara yang mirip sebelumnya. Contoh di kelas SD, kita bisa menunjukkan deret angka 2, 4, 6, 8, lalu bertanya,
Angka selanjutnya apa? Anak belajar melihat pola penambahan 2. SMP, kita bisa mengajak siswa menganalisis pola kegiatan menjelang ujian. Misalnya, seminggu sebelumnya ada jadwal belajar, lalu ulangan, lalu remedial untuk yang belum tuntas. SMA, SMK, kita bisa minta siswa menganalisis data nilai. Misalnya, siswa yang aktif diskusi di kelas cenderung mendapatkan nilai lebih tinggi. Dengan mengenali pola, siswa terbiasa mengambil keputusan berdasarkan data. 3. Abstraksi yaitu fokus pada inti masalah. Prinsip ketiga adalah abstraksi. Abstraksi berarti menyaring informasi yang tidak penting dan hanya fokus pada hal-hal yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Contoh nyata di kelas SD. Jika kita mengatakan benda untuk menulis yang panjang dan runcing, anak-anak langsung bisa menebak pensil tanpa kita sebut detail warnanya atau mereknya. SMP, saat membuat ringkasan cerita, siswa tidak menyalin seluruh isi teks. Mereka hanya mengambil ide pokok dan pesan utama. SMA, SMK. Saat mengolah data siswa di Excel, kita bisa membuang kolom yang tidak relevan, misalnya alamat lengkap, dan hanya mengambil NISN dan nilai akhir untuk diolah. Dengan melatih abstraksi, siswa belajar mengutamakan yang penting dan tidak terjebak pada informasi yang membingungkan. Prinsip keempat adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau salah urut, hasilnya bisa keliru. Contoh pengajaran di kelas. SD, langkah membuat telur goreng. Pecahkan telur, panaskan wajan, masak telur, angkat, siap makan. Jika urutannya dibalik, misalnya telur dimasukkan sebelum wajan panas, hasilnya berbeda. SMP, langkah membuat akun email, buka website, isi data, verifikasi, akun siap digunakan. SMA, SMK, langkah pendaftaran, SNBT, SNBP, isi formulir, unggah dokumen, konfirmasi, cek status pendaftaran. Melatih siswa membuat algoritma akan memudahkan mereka saat mulai menulis kode program, karena coding pada dasarnya adalah menyusun algoritma untuk komputer. Bapak Ibu guru yang hebat, untuk materi selanjutnya ada di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.